Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Pendengar selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Kamis 19 Juni 2025 dengan Sari Berita. Dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, aktivitas Bandara Haji Hasan Arubusman ND ditutup sementara. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kunjungi kampus Bambu Komodo. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki Kabupaten Flores Timur, aktivitas Bandara Haji Hasan Arubusman ND ditutup sementara. Informasi ini selengkapnya disampaikan Rovinus Wula. Dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki Kabupaten Flores Timur pada Selasa 17 Juni 2025 sore dirasakan hingga ke wilayah Kabupaten ND, berdampak aktivitas Bandara Haji Hasan Arubusman ND ditutup sementara. Sebaran abu vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat serta keselamatan penerbangan. Penutupan sementara aktivitas bandara tersebut disampaikan Herianto SE, Kepala Bandara Haji Hasan Arubusman ND, saat dikonfirmasi RRI pada Rabu 18 Juni 2025 melalui telepon seluler. Ia menjelaskan untuk Bandara Haji Hasan Arubusman ND dinyatakan tutup sementara akibat sebaran abu vulkanik, semua penerbangan di-cancel. Untuk Bandara Haji Hasan Arubusman ND hari ini dinyatakan close untuk sementara, jadi bandaranya ditutup untuk sementara akibat sebaran abu vulkanik. Semua penerbangan hari ini dinyatakan cancel. Hari ini sendiri ada 3 flight, Kupang ND Bajo, Bajo ND Kupang, dan Kupang ND Kupang. Jadi ada 3 flight hari ini. Karena sementara untuk penutupan bandara sendiri akan dibuka, akan buka kembali, akan melihat situasi dan kondisi abu vulkanik sendiri di Bandara ND, Bapak. Herianto menyebut sebanyak 3 rute penerbangan dari dan menuju Bandara Haji Hasan Arubusman ND terpaksa dibatalkan, yakni penerbangan Kupang ND Labuan Bajo, Labuan Bajo ND Kupang, dan Kupang ND Kupang. Aktivitas Bandara Haji Hasan Arubusman akan dibuka kembali dengan melihat situasi kondisi sebaran abu vulkanik di Bandara ND, dan setiap saat petugas melakukan panter test untuk mendeteksi keamanan penerbangan. RRI ND Rovinus Wula melaporkan. Pendengar, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Veronica Tan kunjungi kampus Bambu Komodo dan juga pabrik pengelolaan bambu di Labuan Bajo. Selengkapnya, kontributor RRI ND Epi Wahab melaporkan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Indonesia melalui Wakil Menteri Veronica Tan melakukan kunjungan kerja ke Labuan Bajo. Wamen Veronica Tan mengunjungi kampus Bambu Komodo dan melihat langsung pabrik pengelolaan bambu serta kerajinan produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dari rumah pekerti yang merupakan sebuah ruang aman dan pusat pembinaan bagi puluhan perempuan disabilitas serta anak-anak terlantar di Manggarai Barat. Hal ini dikatakan langsung Wamen Veronica Tan kepada media. Jadi hari ini kita mengunjungi Mama Bambu, juga pabrik yang mengolah bambu, tapi bagaimana balik lagi dari proses pengolahan, kemudian melihat kearifan lokal dengan lahan yang disediakan oleh pemerintah dan juga dengan private yang punya kemampuan untuk mengolah menjadi sesuatu yang menjadi kearifan lokal. Nah, inilah yang disamakan kata kolaborasi, dan kuncinya adalah bagaimana kita memproduksi sesuatu dari hati menjadi nyata, mempekerjakan semua orang-orang yang ada di lokal. Nah, ini hidden gem yang sebenarnya Indonesia punya. Bagaimana kita mengajak ini menjadi titik pembangunan bersama dari hulu sampai ke hilir.
Jadi perempuan tidak lagi hanya urusannya di kasus saja, tapi bagaimana kita membuat perempuan itu dengan sendiri yang menjadi bergerak, mereka berdaya sendiri. Dia juga mengajak agar perempuan saat ini bisa lebih maju dan kreatif, memberdayakan kemampuan dan usahanya, memanfaatkan segala kearifan lokal yang ada di sekitar, sehingga perempuan dapat bergerak mandiri. Lebih lanjut, dia juga berharap program Anak Generasi 2045 sebagai generasi emas dapat perlahan terrealisasi, dan tentu hal ini membutuhkan peran penting bukan hanya pemerintah tetapi juga semua pihak termasuk para orang tua dan juga masyarakat. Begitupun dengan peran penting perempuan dalam mewujudkan generasi emas tersebut. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pendengar, pra-event Festival Ubi Kaju 2025 resmi dibuka di Pantai Kota Raja ND pada Rabu kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Festival Ubi Kaju bertujuan mengangkat potensi lokal ubi kayu sebagai bagian penting dari budaya dan ketahanan pangan masyarakat ND. Pembukaan pra-event Festival Ubi Kaju 2025 dilakukan oleh staf ahli Bupati ND bidang pembangunan kemasyarakatan dan SDM, Petrus Mite, yang mewakili Bupati ND. Dalam sambutannya, Petrus Mite menyampaikan bahwa Festival Ubi Kaju merupakan langkah konkret untuk mempromosikan sumber pangan lokal serta mendorong peningkatan ekonomi bagi para petani. Peter juga mengungkapkan dukungan pemerintah Kabupaten ND terhadap kegiatan festival ini. Kegiatan festival ini tentunya menjadi salah satu cara untuk mengangkat keberadaan ubi kayu dari wilayah-wilayah yang mungkin belum terkenal, sehingga kedepannya ubi kayu dari daerah-daerah tersebut juga bisa menjadi pilihan dijadikan berbagai bentuk makanan, camilan, dan akan menjadi buah tangan bagi orang-orang yang berlibur ke ND untuk dibawa pulang ke wilayahnya. Kegiatan festival ini juga bukan sekedar ajang pameran pangan lokal, tetapi juga merupakan momentum penting melestarikan dan mempromosikan kekayaan pangan lokal yang menjadi ciri khas daerah kita. Sementara itu, Kepala Desa Roga Kanisius Leta mengatakan bahwa desanya memiliki potensi besar di bidang pertanian, khususnya dalam budidaya ubi kayu roga. Menurutnya, ubi kayu yang ditanam di wilayah tersebut tidak hanya bernilai secara ekonomi, tetapi juga menyimpan nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Ia berharap melalui Festival Ubi Kaju ini, potensi Desa Roga dapat lebih dikenal tidak hanya oleh masyarakat Kabupaten ND, tetapi juga di luar daerah ND. Kami di Roga, alam dan juga tanahnya mendukung atau sangat berperan penting dalam usaha ubi kaju. Ubi kaju Roga itu tidak beda jauh dengan ubi kaju maupun, artinya dari tekstur, dari rasa, ada hal-hal yang dia itu hampir sama. Bahkan mungkin ada tertentu yang ubi kaju Roga lebih bagus dalam hal gurihnya. Festival ini semakin semarak dengan hadirnya Basar UMKM, pameran produk lokal, pitching class bagi siswa dari tingkat SD hingga SMA, SMK, dan hiburan kreatif lainnya. Demo memasak makanan khas suku Toba dari Desa Roga, yaitu damba, sebuah makanan lokal berbahan dasar ubi kayu roga dengan kacang merah atau hitam, serta pucuk daun kopi menambah semarak suasana. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Menjelang musim liburan, arus penumpang kapal laut di Pelabuhan IPND mengalami peningkatan signifikan. Informasi ini disampaikan Nasu Imam. Kepala Kantor Kesya Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 4 ND melalui Pelaksana Lalu Lintas Angkutan Laut Sepriandi Alfred Rabu 18 Juni 2025 mengatakan lonjakan penumpang terlihat jelas pada beberapa kapal yang berlabuh. KM Rucitra 8 misalnya mencatat sekitar 600 penumpang naik dan 800 penumpang turun di Pelabuhan IP. Sementara itu KM Awu yang tiba kemarin siang mengangkut 691 penumpang turun dan 800 penumpang naik.
Dijelaskan, menjelang liburan ini memang terjadi peningkatan penumpang yang cukup signifikan. Pihaknya mengimbau kepada seluruh calon penumpang agar membeli tiket hanya di agen resmi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Himbauan kepada penumpang ya membeli tiket di agen resmi yang menjual tiket melalui PT Pelni ataupun menggunakan jasa Dharma Lautan yang beli di agen yang mengurus tiket tersebut. Andi menambahkan bahwa pihaknya terus memantau arus penumpang dan bekerja sama dengan operator kapal serta petugas keamanan guna memastikan kelancaran, keselamatan dan kenyamanan para pengguna jasa pelayaran. KSOP ND berharap masyarakat tidak tergiur membeli tiket dari calo atau pihak tidak bertanggung jawab, apalagi di tengah tingginya permintaan menjelang musim liburan. Keamanan dan keteraturan pelayanan menjadi prioritas utama di Pelabuhan IPND. Berita terakhir. Wakil Bupati Nagekeo lakukan peletakan batu pertama pembangunan bak catering wujudkan ketersediaan kebutuhan air bagi warga. Nikolaus Bakumeli selengkapnya melaporkan. Mewujudkan ketersediaan kebutuhan air bagi warga, Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gracianus Mugasada melakukan peletakan batu pertama pembangunan bak catering di mata air Bakamanu, Kelurahan Nages Pade, Kecamatan Buawai, Kabupaten Nagekeo pada Selasa 17 Juni 2025. Pada kesempatan tersebut, Wabub Gonzalo menuturkan bahwa 3 kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yakni jalan, air, serta listrik. Menurutnya, meskipun di tengah efisiensi anggaran dan keterbatasan, ketiga komponen tersebut tetap menjadi perhatian prioritas pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui penghematan biaya perjalanan dinas, honor-honor, serta biaya operasional lainnya, sehingga melalui penghematan tersebut dapat dialokasikan untuk pembangunan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk pembangunan bak catering di sumber-sumber mata air, agar dapat menjawab kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Nagekeo. Jalan air listrik itu tidak ada kompromi. Itu mau tidak mau, suka tidak suka, tiganya harus diutamakan. Jadi pergeseran saja itu pergeseran yang kemarin hebat dari efisiensi dan perjalanan. Dan menurut saya, ya mau tidak mau dengan kondisi keuangan yang sulit ini kita harus hancur perut kencangkan kepentingan. Hemat dari perjalanan dinas, hemat dari honor-honor, hemat dari biaya operasional, maka kita dapat sedikit kemarin itu yang kita alokasikan beberapa mata air termasuk mana Kuetina. Sementara di Mauponggo itu juga dapat 2, jangan loro di Bayi apalagi. Di perubahan ini kita akan alokasikan untuk yang di sini. Sementara itu, Gaspar Walu, salah satu perwakilan keluarga pemilik lahan, menyampaikan bahwa air merupakan milik bersama dan bukan milik personal atau kelompok tertentu. Dan mereka melihat bahwa air tidak boleh dikuasai oleh orang atau kelompok tertentu. Karena air itu bebas. Istilah mereka air monokultur. Coba kita cek dari sini sampai tujuan manapun tidak ada orang yang kembali air. Orang berobat saja untuk mempertahankan hidup harus pakai air. Dengan adanya pembangunan fasilitas bak catering di beberapa mata air, diharapkan kebutuhan masyarakat akan air minum bersih dapat terpenuhi. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.